warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Laila Gayatri. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya mengambil jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan membacakan hasil resumen saya selama 2 hari dalam kegiatan PBAK. Resumen hari pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa. Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama, akademik pemanteri, Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malang Maliki Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional, reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional mahasiswa, abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun, dan itu wajib. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, Mandarin, rumah moderasi agama beragam yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdi masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembang kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Malang Maliki Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar agama, bahasa, filsafat, dan mata kuliah fakultas. Yang membedakan antara fakultas matkul program studi yang membedakan antara prodi. Kemudian pada tahun 2021 pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, Learning, dan lain-lain. Kemudian sistem siakan mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2001 melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin dikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian materi yang kedua, Pemantri Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MA AG. Kita adalah the best home material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental, spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maliki Malang.
Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah, yang berarti mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Kedua, perilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakini berpakaian Islam dan tidak berambut gondrong setelah berbicara sopan dan seterusnya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. Kemudian UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang dituangkan di SKPII, yang berarti Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, HMJ. UIN Maliki Malang juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustazah atau ahli agama yang bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera memudahkan herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resumen hari kedua, DEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengordinasikan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau yang disebut SEMA Universitas. Kemudian mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawas, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA. SEMA memiliki wewenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilihan, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Turut adil dalam mengkaji permasalahan timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Menerima dan membahas usulan PO yang terkait dengan bidang tertentu, mengikut sertakan dalam pembahasan. Di UIN Maliki Malang memiliki beberapa UKM. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat berbagai macam UKM.
UKM Jebret Klub Fotografi. UKM ini ditunjukkan pada orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kami akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program. Kemudian UKM Teater Komedi Kontemporer. Kamu dapat mengembangkan potensi seni peran. Di UKM ini kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. Kemudian UKM Pramuka diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki keilmu dan keterampilan menjadi yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Kemudian UKM Religius. UKM ini mewadai penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam hal seni religi seperti gambus, sholawatan, kasidah, kaligrafi, dan qiraah. Kemudian UKM LP2M yang berarti Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Kemudian UKM Simponi FM, UKM seperti broadcasting atau sekedar kukupan di ruang dengan publik dengan bergabung di Simponi FM. Di sini dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio ataupun menyiarkan suatu program radio seperti program musik atau berita. Kemudian UKM Korpus Karela atau PMI. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan. Kemudian UKM Taekwondo Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. Kemudian UKM Kompa Pandang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi yang punya jiwa Enat Kompema atau Koperasi Mahasiswa. Ini memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam perdagangan. Kemudian UKM Unior. Di Unior kamu dapat ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring dan turnamen. Kemudian UKM FAPM Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, pengetahuan wawancara teoritis, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan penerbitan media, apalagi media berupa pasang masalah inovasi. Sekian hasil kerja saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kegiatan PBAK hari pertama. Dan berikut merupakan dress code hari pertama PBAK. Dan berikut Zoom di hari terakhir PBAK Universitas, di hari kedua tepatnya. Dan berikut dress code di hari kedua.